Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Privat Abil Solution. Siapa lagi kalau bukan Kak Abil yang selalu setia menemani adik-adik dan teman-teman semua dalam persiapan kompetisi Sains Madrasah atau KSM untuk jenjang madrasah aliyah. Oke. Baik, kita lanjutkan soal nomor 8. Sebuah batu dilempar dari puncak sebuah bangunan dengan sudut 30 derajat terhadap bidang datar dan kecepatan awal 20 meter per detik. Jika ketinggian bangunan 45 meter dan gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka waktu yang diperlukan oleh batu hingga menyentuh tanah adalah. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, adik-adik dan teman-teman bisa membuat ilustrasi seperti pada gambar berikut. Yang pertama, kita punya batu ya atau sebuah benda. Ketika dilempar membentuk sudut tertentu, maka batu atau benda tersebut akan menempuh lintasan parabola. Dan yang diketahui yaitu sudut, simbolnya adalah theta, nilainya 30 derajat. Selanjutnya ada kecepatan awal V0, nilainya 20 meter per detik. Selanjutnya ada ketinggian bangunan, ketinggian awal. Ini bisa kita simbolkan H atau Y0, nilainya 45 meter. Gravitasi 9,8. Yang ditanyakan di soal adalah waktu atau time ya, T. Di mana waktu yang ditanyakan adalah waktu ketika batu dilempar hingga menyentuh tanah seperti pada ilustrasi. Nah, bisa kita gunakan konsep gerak parabola karena benda tersebut dilempar membentuk sudut tertentu. Yang kita gunakan adalah konsep ketinggian pada gerak parabola ya. Nah, untuk ketinggian pada gerak parabola kita bisa menggunakan sebuah persamaan ketinggian akhir Y sama dengan ketinggian awal Y0 ditambah kecepatan awal dikali sin theta dikali waktu dikurang setengah kali gravitasi dikali waktu kuadrat. Ini adalah rumus untuk mencari ketinggian pada gerak parabola. Ketika batu atau benda tersebut menyentuh tanah, maka ketinggian akhir di sini bisa kita anggap sama dengan 0. Untuk ketinggian awal nilainya 45 meter ya. Kecepatan awal 20, sin 30 derajat nilainya setengah, jadi 20 dikali setengah dikali waktu T dikurang setengah gravitasi 9,8 kali waktu kuadrat. Sehingga setelah kita hitung ya 20 kali setengah 10, setengah kali 9,8 hasilnya 4,9. Maka persamaannya bisa kita ubah ya, kita bentuk dalam persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sekarang bagaimana cara kita mencari waktu dari persamaan kuadrat ini? Ada dua metode. Yang pertama bisa kita faktorkan jika persamaan kuadratnya bisa kita faktorkan. Tetapi jika tidak bisa kita faktorkan, maka kita gunakan rumus ABC, yaitu X sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Di mana nilai A itu di depan variabel T kuadrat, nilai B di depan variabel T, dan C adalah konstanta yang berdiri sendiri. Oke, sehingga X di sini adalah nilai T ya, variabel yang ada di persamaan kita. T sama dengan min B, B-nya min 10, jadi min kali min 10 plus minus akar B kuadrat, min 10 kuadrat dikurang 4 kali A, 4,9 dikali C, min 45 dibagi 2 kali nilai A, yaitu 4,9. Maka kita dapatkan hasil 10 plus minus akar 100 ditambah 882 dibagi 9,8. Maka hasilnya adalah waktu sama dengan 10 plus minus akar 982 dibagi 9,8. Nah, kita tahu bahwa waktu itu selalu positif ya, waktu berjalan maju. Jadi tidak mungkin waktu bernilai negatif. Jadi tanda plus minus yang kita gunakan adalah tanda positif karena waktu selalu bernilai positif. Oke, akar 982 itu kalau kita gunakan kalkulator nilainya mendekati 31,34. Kita tambah 10 hasilnya 41,34. Ketika dibagi 9,8 maka hasilnya adalah 4,22 detik. Nah, ini adalah nilai dari waktu saat menyentuh tanah. Sehingga untuk soal nomor 8 jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya, sekian dulu dari kakak, semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Jangan lupa bagi adik-adik dan teman-teman yang belum paham bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Kakak akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.